Mantan Kepala Tata Usaha dan Keuangan Kantor Bagian Umum Setda Timur Tengah Selatan Misraim Falo mulai buka suara kepada publik. Dirinya merasa disandra dalam kasus dugaan korupsi proyek landscape tahun 2014 lalu yang melibatkan dua terdakwa Edi Oematan dan Juarin. Pasalnya sebagai orang yang disebut melakukan kesalahan perhitungan dan berujung kelebihan pembayaran kepada saksi Tony Sianto adalah tidak berdasar. Dengan sejumlah dokumen otentik di tangannya, Hing membeberkan pengajuan SPP dan SPM oleh Kantor Bagian Umum Setda TTS merujuk pada dokumen MC8 yang diajukan pihak ketiga sebesar Rp1.973.573.924. Nominal angka tersebut tidak berubah sampai terbit SP2D dari Dinas PKAD selaku BUD. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mantan Kepala Tata Usaha dan Keuangan Kantor Bagian Umum Setda Timur Tengah Selatan Misraim Falo mulai buka suara kepada publik. Dirinya merasa disandra dalam kasus dugaan korupsi proyek landscape tahun 2014 lalu yang melibatkan dua terdakwa Edi Oematan dan Juarin. Pasalnya, sebagai orang yang disebut melakukan kesalahan perhitungan dan berujung pada kelebihan pembayaran kepada saksi Tony Sianto adalah tidak berdasar. Dengan sejumlah dokumen autentik di tangannya, Hing membeberkan pengajuan SPP dan SPM oleh Kantor Bagian Umum Setda TTS merujuk pada dokumen MC8 yang diajukan pihak ketiga, yakni sebesar Rp1.093.573.924. Nominal angka tersebut tidak berubah sampai terbit SP2D dari Dinas PKAD selaku BUD. Hing Falo kepada kabar Limerai di SOE Sabtu 28 Maret 2020 membeberkan pengajuan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar ke Dinas PKAD selaku Bendahara Umum Daerah per 15 Desember 2014 lalu sudah final di tingkat Dinas PKAD. Karena nominal angka yang tertuang dalam dokumen Monthly Certificate 8 atau MC8 sebesar 81,23%, yakni sebesar Rp1.973.573.924, tidak mengalami perubahan sampai terbitnya SP2D dari Dinas PKAD selaku Bendahara Umum Daerah. Pengajuan SPP dan SPM kata Hing diproses berdasarkan pengajuan dokumen dari pihak ketiga, bahkan nilainya tidak keluar dari dokumen MC8 yang ditandatangani oleh PPK Edi Oematan, konsultan pengawas Erik Ataupa dan kontraktor pelaksana PT Marga Madu Indah Juarin. Dari dokumen autentik yang ada, dirinya mempertanyakan di mana perannya sebagai orang yang disebut melakukan kesalahan perhitungan yang berujung pada terjadinya kelebihan pembayaran kepada saksi Tony Sianto. Hal lainnya, tidak ada satupun dokumen yang diparaf dan ditandatanganinya terkait nilai lebih dari MC8 sebesar 81,23% menjadi 90% yang disebut-sebut sebagai kesalahan perhitungan yang dilakukannya dan berujung terhadap kelebihan pembayaran. Masih menurutnya, verifikasi nominal nilai pembayaran itu bukan final di tingkat Kantor Bagian Umum Setda TTS, tapi final di tingkat Dinas PKAD TTS selaku BUD, karena Dinas PKAD lah yang menerbitkan SP2D. Jangan dibolak-balik tugas dan tanggung jawab itu, karena tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Permen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Soal perhitungan volume terpasang yang merupakan produk dari MC8 kata Hing, hal itu merupakan domain pihak ketiga, dalam hal ini konsultan pengawas, yang jasanya telah dibayar oleh negara untuk melaksanakan pekerjaan itu. Hing mengaku heran, dari SPP dan SPM sebesar 81,23% yang diajukan pihaknya ke Dinas PKAD TTS, setelah terbit SP2D ada selisih lebih pembayaran menjadi 90%. Tapi kesalahan kelebihan pembayaran itu justru ditimpahkan kepadanya. Dirinya berharap publik dapat menilai hak jawab yang digunakan melalui media berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek landscape kantor Bupati Timur Tengah Selatan yang proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dari tingkat penyidik Polres TTS dan kini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Jadi baik, dalam kasus landscape, saya sebagai Kasubag Tata Usaha Keuangan di bagian umum. Jadi peran saya dalam proses pengajuan itu menerima dokumen pihak ketiga dari Bendahara Penyeluaran. Di situ sesuai dengan Permen 13 tahun 2006, saya selaku pejabat penata usaha keuangan menerima dokumen dan meneliti kelengkapan dokumen.
Kelengkapan dokumen itu diantaranya adalah permohonan pengajuan, MC, dan lampiran lainnya. Sehingga dalam kasus landscape ini, pada tanggal 15 Desember 2014, kami menghubungi PPK untuk meminta agar menghubungi pihak ketiga untuk mengajukan permohonan pembayaran. PPK menghubungi pihak ketiga dan kami menerima dokumen dari pihak ketiga yaitu MC dalam bentuk satu lembaran. Di situ kami terima pada sekitar pukul 10, pada pukul 10 malam, sedangkan akhir dari pengajuan itu pada pukul 00. Setelah kami teliti satu lembar MC itu, saya sebagai Kasubag Tata Usaha Keuangan meminta bendahara untuk mengembalikan dan di dalamnya memuat denda keterlambatan. Akhirnya pada pukul 11 malam lewat 15 menit, bendahara pengeluaran menyerahkan kembali perbaikan dari PPK atas MC 81,23% yang kami ajukan. Di dalamnya saya melihat bahwa sudah ada besaran denda keterlambatan. Di situ saya langsung mengembalikan ke bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran proses SPP SPM. Setelah proses SPP SPM, saya selaku Kasubag Tata Usaha Keuangan memberikan paraf pada SPM untuk diajukan ke PKAD. Nah, nilai yang ada di dalam SPM yang kami ajukan yang sebesar 1.093.000.000 lebih itu adalah nilai yang kami copy dari MC yang diajukan pada progres 81,23%. Setelah kami mengajukan, maka tanggung jawab saya sudah berakhir pada malam tanggal 15. Dalam perjalanan pada bulan Maret, kami dapat panggilan bahwa proses pengajuan ini terjadi persoalan kelebihan pembayaran. Di situ kami dipanggil dan dari pihak penyidik menanyakan tentang kronologis proses ini. Saya menjelaskan sesuai dengan tupoksi saya. Yang menghitung nilai 81,23% adalah pihak ketiga, bukan kami. Kami hanya menerima dan memproses ke PKD untuk terbitkan SP2D sesuai dengan pengajuan dari pihak ketiga. Sehingga pada akhirnya terjadi kelebihan, menurut penyidik bahwa terjadi kelebihan pembayaran. Kami bukan yang menghitung MC ini. MC ini dihitung oleh pihak ketiga, diketahui oleh konsultan pengawas dan PPK. Kami hanya meneruskan permintaan, besaran permintaan dari pihak ketiga. Sehingga pada akhirnya kami dituntut, kami di dalam pemeriksaan, kami diserahkan bahwa kami yang menghitung tidak, karena peran kami hanya membuat SPP berdasarkan MC yang diajukan oleh pihak ketiga. Sehingga mungkin saya dapat jelaskan lagi bahwa sebagai pejabat penata usaha keuangan, peran saya hanya memverifikasi. Maksud memverifikasi sesuai dengan Permen 13 adalah melihat kembali besaran nilai yang diajukan berdasarkan MC itu dengan nilai yang tertera di dalam SPP maupun SPM. Nilai itu sesuai. Nilai itu tidak bertentangan dengan nilai dari MC yang diajukan oleh pihak ketiga. Sekarang saya hanya tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi saya meminta fungsi verifikator yang sebenarnya itu ada di BUD sesuai dengan Permen 13 2006 pasal 216. Di situ ayat 1 menyatakan bahwa pasal 216 poin 1 menyatakan bahwa fungsi BUD mengoreksi kelengkapan dan terutama nilai yang ada di dalam SPM. Kalau nilai itu tidak sesuai, maka BUD berkewajiban mengembalikan kepada pihak penanggung jawab kegiatan untuk meneliti kembali dan untuk merubah SPM yang ada. Dalam perjalanan kami tidak pernah dari pihak PKD mengembalikan. Berarti kami tahu bahwa pengajuan yang kami ajukan itu berdasarkan MC itu sudah benar. Sehingga kalau pada proses persoalan ini dan kami dianggap bahwa kami punya peran sebagai pihak yang salah menghitung, berarti salah.
Karena kami bukan yang menghitung progres 81,23%. Itu adalah pihak ketiga. Kami hanya meneruskan apa yang diajukan oleh pihak ketiga. Sehingga saat ini seperti pemberitaan bahwa peran saya salah membayar, salah menghitung, saya di dalam melaksanakan tugas saya, fungsi saya bukan saya yang harus menghitung progres terpasang di lapangan. Saya sebagai Kasubag Tata Usaha Keuangan, saya hanya paraf SPM untuk diajukan ke pihak pengguna anggaran untuk menandatangani dan bendahara melanjutkan ke pihak PKD. Apakah verifikasi itu sendiri final di kantor bagian umum atau? Kalau menyangkut verifikasi seperti yang ada di pasal 13 Permendagri 13 2006, itu fungsi saya memverifikasi kelengkapan dokumen. Di saat saya memverifikasi SPP itu mencocokkan kembali nilai dalam MC yang diajukan dengan nilai yang ada di dalam SPP dan SPM. Sedangkan fungsi verifikasi yang akhir yang harus bertanggung jawab untuk meneliti kembali besaran ini apa sesuai atau tidak dengan pagu yang ada di dalam kontrak adalah fungsi BUD, bukan fungsi bagian umum. Karena final dari proses ini adalah ada pada penerbitan SP2D, bukan pada saat pengajuan SPM. BUD ini dalam hal ini Dinas PKD? Dinas PKD. Karena di Dinas PKD ada satu bagian yang disebut dia yang bertugas untuk memverifikasi semua dokumen yang diajukan, terutama dokumen yang sifatnya LS. Sebelum terbit SP2D? SP2D. Mereka harus menghitung kembali karena mereka yang memegang dokumen mulai dari pengajuan uang muka sampai pengajuan MC pertama sampai dengan MC yang terakhir. Sedangkan saya sebagai Kasubag Tata Usaha Keuangan, saya tidak memiliki dokumen arsip yang ada pada saya. Sehingga fungsi verifikator saya itu hanya memverifikasi dokumen, kelengkapan dokumen untuk diajukan. Berkaitan dengan kelebihan pembayaran 90% dari MC 81,29%. Apakah dari pihak bagian umum dalam hal ini mengajukan permintaan pembayaran sampai 90%? Tidak. Kami mengajukan permintaan senilai progres 81,23% sesuai dengan yang tertera di dalam MC yang diajukan oleh pihak ketiga. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.